Di antara konteks tanpa batas ini, kita diharapkan pada pilihan menjadi bagian dari jaringan atau kehilangan makna dalam hubungan, terhubung atau terasing. Ke depan, perubahan akan terus terjadi. Kecerdasan buatan, otomatisasi, dan kehidupan digital yang semakin dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita berubah, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dampaknya bersifat ganda, positif, seperti kemudahan, kecepatan, dan peluang ekonomi. Sedangkan negatif seperti keterasingan, ketergantungan, dan kesenjangan sosial. Teknologi mendekatkan yang jauh, namun bisa menjauhkan yang dekat. Iya, udah pakai. Kan ada aplikasi Grab juga. Jadi ada aplikasi untuk jualan juga. Lebih gampang sih, karena kan sekarang kan banyak media sosial tuh, bisa ngupload dagangan kita, jadi orang bisa lebih tahunya tuh, lebih banyak yang tahu, dari luar daerah juga bisa tahu. Kalau sekarang kan beda kayak dulu kan. Kalau sekarang udah pakai aplikasi, orang pesan singkat pesan aja lewat aplikasinya kan. Pesan mau apa, mau makanan atau mau ngojek, mau mana, itu tinggal pesan aja lewat aplikasi. Kasih saya ini Grab kan. Enggak mungkin untuk biaya ongkosnya beda kayak ojek pangkalan, mungkin lebih tinggi dikit kan. Kayak kami ini kan bisa jemput sampai ke lokasi. Kalau menurut saya ya lebih gampang, karena kita kan lebih mudah gitu mendapatkan informasi dari luar melalui lewat gadget. Iya, makin luas, karena ya seperti yang tadi kan kita dapat informasinya lebih cepat juga, informasinya lebih luas dari kan kita di Bengkulu, nah kita bisa tahu juga yang dari luar-luar gitu. Koneksinya lebih luas Iya, ya. koneksinya lebih luas. Enak sih, apalagi kita kan sebagai mahasiswa kan. Nah, kita itu bisa dari freelance itu kita bisa mengisi kayak waktu-waktu luang kita gitu. Lebih enak kalau freelance. Ya, apalagi Gen Z ya, Mbak. Iya. Kalau itu tergantung ke orangnya juga sih. Kalau menurut saya itu lebih ke terhubung ke semua gitu, lebih ke koneksinya lebih luas gitu. Hari ini, dunia bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dari bangun tidur hingga kembali terlelap. Manusia hidup berdampingan dengan layar. Komunikasi kini hanya sejauh sentuhan jari. Pekerjaan semakin bergantung pada internet. Informasi datang tanpa batas. Namun, di tengah kemudahan itu, hubungan sosial perlahan berubah. Percakapan tatap muka mulai tergantikan oleh pesan singkat. Kedekatan emosional perlahan digantikan oleh koneksi virtual. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah teknologi benar-benar mendekatkan manusia? Atau justru membuat masyarakat semakin terasing di tengah keramaian digital? Dulu, interaksi terjadi secara langsung. Percakapan menghadirkan kedekatan dan makna. Kini, semuanya berubah. Layar menggantikan tatapan. Dalam perspektif Emil Durkheim, masyarakat bergerak dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Dari kedekatan alami
menjadi hubungan yang bergantung pada sistem. Pertanyaannya, apakah perubahan ini memperkuat hubungan kita atau justru melemahkannya? Itu ada dua sisi. Jadi kalau untuk sektor kehidupan formal itu mungkin ya sedikit imbas ya kan. Tapi kalau secara informal kita secara pribadi sebenarnya tidak berpengaruh, tergantung orang yang sendiri-sendiri. Kalau untuk anak-anak sekarang sebenarnya ini mohon maaf ini zaman sekarang itu kalau dibandingkan dengan era bapak dulu, mohon maaf ya sekali lagi, jauh lebih tidak beretika. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita zaman dulu, kita tidak perlu ditegur sama orang tua, hanya diliriknya kita sudah tidak berani. Ini om enggak sedikit emosional, tapi untuk itu harus om sampaikan karena adik-adik kan mahasiswa bertanya sesuatu yang benar, terukur, sesuai, ya kan? Jadi jawabannya begitu. Jadi kalau untuk anak zaman dulu, etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan sekarang mulai terkikis. Menurut om hampir habis. Tapi mungkin tidak akan habis karena kita kan ulama, agama, segitu. Sebenarnya tidak ada yang bapak khawatirkan, tetapi ada satu hal yang mengganjal. Teknologi ini misalnya seperti HP itu hampir setiap hari dipegang sama anak-anak zaman sekarang. Kalau hal ini salah untuk mengambil keputusan, misalnya untuk belajar sesuatu di zaman digital sekarang itu belajar sesuatu jauh cepat. Bahkan hanya dengan beberapa tutorial kita bisa membuat sesuatu. Contohnya gini, untuk contoh pentingan. Jadi kan mungkin kuliah di bidang ekonomi, ya kan? Sekarang adik mau loncat ke teknologi mungkin seperti teknologi itu elektronika. Adik sendiri bisa belajar saat itu juga tanpa guru, hanya perlu kuota dan HP. Intinya arahnya benar. Tetapi kalau salah, adik main slot, ya kan? Dan nontonnya enggak. Gitu menurut om. Sebenarnya ada nilai plus dan ada nilai minus tergantung individu itu sendiri yang pegang kendali. Kalau harapan Bapak juga punya anak, jadi harapan saya itu untuk teknologi sekarang khususnya teknologi digital bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sepresisi mungkin dengan arahan yang benar baik dari orang tua maupun di lingkungan. Perubahan teknologi membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Dulu, hubungan sosial dibangun melalui pertemuan langsung. Anak-anak bermain di luar rumah, tetangga saling mengenal, dan komunikasi membutuhkan kehadiran fisik.